Film-film Indonesia terlaris di tahun 2024. Sebelum ke daftarnya, yuk teman-teman Kevo support terus channel Kedai Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Berikut daftar film Indonesia terlaris di tahun 2024. Di posisi kelima ada film Badarawuhi di Desa Penari dengan total penonton 4.015.120 penonton. Berkisah tentang Mila yang bersama dengan sepupunya Yuda dan sahabat mereka Arya dan Jito pergi menuju ke sebuah desa terpencil di tengah hutan yang dikenal sebagai Desa Penari. Mila percaya bahwa jika dia mengembalikan sebuah gelang antik milik Badarawuhi, sesosok entitas gaib yang menguasai desa tersebut dapat menyembuhkan penyakit ibunya. Namun setelah Mila berhasil mengembalikan gelang tersebut, keadaan justru malah semakin memburuk. Di posisi keempat ada film Ipar Adalah Maut, mencapai 4.775.315 penonton. Film ini menceritakan Nisa yang diperankan oleh Michelle Judith, seorang istri yang mengalami keretakan rumah tangga akibat perselingkuhan suaminya, Aris, yang diperankan oleh Deva Mahendra, dengan adik kandungnya sendiri yaitu Rani yang diperankan oleh Davina Karamoy. Awalnya kehidupan Nisa dan Aris harmonis, mereka hidup bahagia bersama anak perempuan mereka. Namun kedatangan Rani untuk tinggal bersama mereka mengubah segalanya. Rani perlahan-lahan merebut hati Aris. Kedekatan mereka membuat Aris menjadi cuek dan dingin kepada Nisa. Nisa yang curiga dengan perubahan sikap Aris pun mulai menyelidiki dan akhirnya terbongkarlah perselingkuhan tersebut. Di posisi ketiga ada film Kang Mak from Pimak yang mencapai 4.860.034 penonton, berkisah tentang Makmur yang diperankan oleh Vino Bastian. Tentara Indonesia harus meninggalkan istrinya Sari yang diperankan oleh Marsha Timothy yang sedang hamil tua untuk pergi perang membela keutuhan NKRI. Makmur berjuang bersama Supra yang diperankan oleh Indro Warkop, Fajrul yang diperankan oleh Indra Jekyll, Jaka yang diperankan oleh Tora Sudiro, dan Soleh yang diperankan oleh Regen Rakelna. Keinginannya yang kuat untuk bertemu kembali dengan Sari membuat Makmur dan teman-temannya selamat dari medan perang. Mereka mengikat janji sebagai sahabat sehidup semati. Ketika pulang, Makmur bersatu kembali dengan Sari yang sudah melahirkan anak mereka, Cipluk. Teman-teman Makmur juga ikut bahagia dan sedikit iri melihat kemesraan Makmur pada istrinya yang cantik luar biasa. Namun situasi menjadi tidak nyaman ketika terdengar desas-desus bahwa Sari itu sudah meninggal. Sari yang hidup bersama mereka adalah arwah gentayangan. Di posisi kedua ada film Vina Sebelum 7 Hari, mencapai 5.815.492 penonton. Kisah ini bermula saat Vina dan kekasihnya Eki ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tubuh yang hancur pada tahun 2016. Awalnya keluarga mengira keduanya tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun kemudian ditemukan banyak kejanggalan yang akhirnya membuat pihak kepolisian memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Di hari ke-6 setelah kematian Vina dan Eki, seorang sahabat Vina mendadak menghubungi keluarga Vina dan meminta mereka datang ke rumahnya. Dalam pertemuan itu, tiba-tiba saja sahabat Vina tersebut mengalami kerasukan arwah Vina dan lantas menceritakan kronologis kejadian. Arwah Vina mengungkap bahwa kala itu ia dan Eki diserang oleh 12 orang anggota geng motor sampai ke Jalan Layang Talun. Disinilah Vina mulai disiksa secara brutal. Terungkap pula Vina sempat diperkosa oleh pelaku dan rekan-rekannya. Ironis, salah satu dari pelaku adalah sosok Egy yang ternyata pernah menyimpan rasa padanya. Dan di posisi pertama ada film Agak Lain, mencapai 9.155.188 penonton. Berkisah tentang 4 sekawan yaitu Bene, Boris Jegel, dan Oki yang telah berteman sejak lama. Namun kondisi ekonomi mereka masih terpuruk meski sudah lama merantau. Keempat sahabat itu akhirnya melihat peluang baru saat pasar malam baru didirikan di dekat kediaman mereka.
Bene, Boris, Jegel, dan Oki memutuskan membuat wahana rumah hantu di pasar malam tersebut. Mereka tidak hanya mengelola rumah hantu itu, tetapi juga menyiapkan konsep hingga menjadi hantu untuk menakut-nakuti pengunjung. Namun usaha mereka semula gagal karena tak ada pengunjung yang merasa ketakutan ketika memasuki rumah hantu. 4 sekawan itu lantas memutar otak untuk menyelamatkan bisnis tersebut. Mereka akhirnya mendapat sebuah ide, yakni merenovasi rumah hantu agar menjadi lebih menyeramkan. Renovasi itu cukup berhasil karena nuansa mistis di sepanjang ruangan rumah hantu benar-benar terasa. Seorang pengunjung bernama Basuki memasuki rumah hantu versi terbaru itu sebagai pengunjung pertama. Alasan Basuki memasuki rumah hantu tersebut bukan untuk merasakan nuansa mistis, melainkan untuk menghindari sang istri lantaran saat itu ia tengah jalan bersama selingkuhannya. Masalah muncul ketika Basuki mulai menyusuri rumah hantu tersebut, terus-menerus dikagetkan hingga akhirnya meninggal di tempat karena serangan jantung. Kematian tersebut membuat panik Bene, Boris, Jegel, dan Oki. Mereka pun memutuskan untuk mengubur jenazah Basuki di dalam rumah hantu dan merahasiakan kematiannya. Namun arwah Basuki justru gentayangan di rumah hantu tersebut. Situasi itu ternyata membuat rumah hantu tersebut semakin menyeramkan. Usaha mereka semakin diminati pengunjung hingga mendatangkan banyak uang bagi mereka. Di sisi lain, Basuki yang sesungguhnya telah meninggal dinyatakan hilang secara misterius. Polisi akhirnya turun tangan menyelidiki kasus itu dikarenakan Basuki adalah seorang calon anggota legislatif. Penyelidikan dimulai dengan mendatangi tempat di mana Basuki terakhir terlihat. Setelah menemukan keanehan usai berkunjung ke wahana rumah hantu, polisi akhirnya menguak rahasia 4 kawan. Mereka berempat akhirnya ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, teman-teman Kevo, itulah kelima film Indonesia terlaris di tahun 2024. Semoga teman-teman Kevo suka dengan informasi terbaru kali ini. Yuk teman-teman Kevo, support terus channel Kedah Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di informasi-informasi terbaru lainnya.